Oh ini mas, korban tawuran. Tadi diangkut itu sama beca. Parah kali lukanya, perutnya sampai robek, keluar ususnya. Dia kan udah megang gagang pintunya, belum sempat ditarik ya. Ditengok, berangkar itu jalan sendiri. Halo, welcome back to Bahas Bareng Aistin. Terima kasih ya udah nungguin video panjangku kali ini. Ya meskipun aku tahu sebenarnya nggak ada yang nungguin sama sekali sih. Tapi ya udahlah, ada 1 atau 2 orang aja yang nonton video aku sampai habis, aku udah bersyukur banget. Terima kasih ya. Walaupun kalian nggak ninggalin jejak apapun, entah itu subscribe, like, komen, dan share, nggak ada, ya aku tetap bersyukur aja kalian mau nonton video aku. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Jadi pada tahun 2005 ada seorang kakek nih yang dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya karena dia menderita penyakit yang cukup parah, yaitu sakit prostat. Dokter pun menyarankan agar kakek tersebut segera dilakukan tindakan operasi sebelum akhirnya penyakitnya itu semakin parah, dan keluarganya pun menyetujui atas tindakan tersebut. Untuk mempermudah penyebutan, kita sebut aja nama kakek ini adalah kakek Suwito. Jadi kakek Suwito ini dirawat inap dulu nih 1 malam sebelum keesokan harinya menjalani tindakan operasi. Karena kakek Suwito ini memiliki keluarga yang cukup banyak dan para tetangganya itu baik-baik, dari siang hari sampai ke malam hari yang besuk kakek Suwito ini banyak banget, gak habis-habis. Hinggalah sampai pada pukul 9 malam jam besuk pun telah selesai dan para pengunjung dianjurkan untuk segera meninggalkan ruangan pasien karena untuk kenyamanan pasien tersebut. Begitu pula dengan orang-orang yang mengunjungi kakek Suwito. Mereka pun berpamitan untuk pulang dan tak lupa mendoakan kakek Suwito agar segera sembuh dan operasi yang akan dijalankan nantinya dapat berjalan dengan lancar. Setelah kakek Suwito berdiskusi singkat, yang akan menjaga kakek Suwito selama opname di malam itu adalah salah satu cucunya yang kita sebut aja namanya itu Bagas. Karena memang seluruh keluarga kakek Suwito ini memiliki kesibukan masing-masing yang sulit untuk ditinggal. Dan si Bagas inilah yang memiliki waktu luang. Jadi si Bagas inilah yang akan menemani kakek Suwito di malam itu. Nah, setelah keadaan sudah sepi, kakek Suwito pun segera tertidur untuk beristirahat lebih awal karena kan keesokan harinya mau dioperasi, jadi dia harus fit badannya. Nah, sementara si Bagas, dia udah nyoba tidur nih, tapi nggak bisa tidur karena memang jam tidurnya itu belum jamnya gitu. Dia tidurnya memang agak malam, tahu sendirilah kalau anak muda ini kan hobi begadang gitu. Jadi karena bosan, si Bagas pun keluarlah nih, niatnya untuk nyari angin sebentar gitu. Jadi dia keluar dari ruangan kakeknya dan duduk di kursi besi yang ada di koridor rumah sakit di lantai 1 di depan ruangan kakeknya itu. Jadi selama si Bagas duduk di situ, dia pun ngeliat-liat nih ke kanan ke kiri, dia tengok-tengok untuk ngecek kondisi sekitar dan pengen tahu apa aja yang ada di sana. Dan ternyata dia pun cukup tercengang karena ternyata kamar kakeknya ini berdekatan dengan kamar jenazah. Ya kalian pasti tahu lah kan, namanya kamar jenazah pasti kita agak horor gitu kalau ngelewati ataupun ngeliat kamar itu gitu. Nah ini si Bagas ini malah kamar kakeknya yang dihuni kakeknya itu berdekatan dengan kamar jenazah. Pasti dia agak shock gitu. Jadi dia ngeliatin lah, dia liatin lah itu kamar jenazah kan, lama tiba-tiba dia dikagetkan oleh seseorang yang duduk di sebelahnya. Orang itu pun nepuk si Bagas, halo mas gitu, numpang duduk ya di sini. Dan setelah berbincang sebentar, ternyata orang tersebut merupakan salah satu penjaga pasien juga yang ada di kamar sebelah kakek Suwito ini. Dan karena si Bagas ini orangnya humble, dia ajak ngobrol tuh orang yang ada di sebelahnya, ngobrolin banyak hal dari kanan ke kiri, dari ngalor ngidul, dari hulu ke hilir gitu. Sampailah mereka nggak ngerasa bahwa waktu sudah berputar sampai pukul 12 malam. Jadi orang yang diajak ngobrol sama si Bagas ini pun berpamitan untuk masuk duluan ke ruangannya karena dia udah mulai ngerasa ngantuk. Mas aku duluan ya ke ruangan soalnya udah ngantuk nih, besok pagi juga ada urusan gitulah kurang lebih. Dan si Bagas pun nyaut, oh iya ya mas silakan gitu. Dah tinggallah si Bagas di koridor itu sendirian. Nah setelah beberapa menit kemudian keanehan pun terjadi nih Jadi si Bagas ini ngedengar ada
suara kayak rintihan kesakitan dari dalam kamar jenazah. Nah, awalnya si Bagas ini agak kaget ya kan, iya nggak sih gitu, dari dalam sana nggak sih gitu. Jadi dia dengar lagi, dan ternyata memang benar loh, suara rintihan itu berasal dari dalam kamar jenazah. Si Bagas pun langsung tercengang, dia kaget, dan badannya tiba-tiba merinding sekujur badan, dan dia langsung cepet-cepet tuh masuk ke dalam ruangan kakeknya. Dia tutup lah itu pintunya, dan kemudian berjalan mendekati kakeknya perlahan-lahan, karena kan dia takut ngagetin kakeknya gitu. Jadi dia duduk di samping berangkar kakeknya itu. Siapalah orang yang bersuara kesakitan dari dalam kamar jenazah itu ya? Apa memang ada orang sakit di sana? Tapi kok di dalam kamar jenazah gitu, kayak nggak mungkin kan, kayak nggak ada kamar lain gitu, pikir si Bagas ini. Terus selama dia mikir ini, ada lagi dia dengar dari luar ruangannya ini ada suara orang lari-larian sambil dorong berangkar gitu. Kalian tahu berangkar kan? Berangkar yang tempat tidur orang sakit, didorong gitu sambil lari, tapi anehnya kayak emergency banget gitu. Awalnya si Bagas ini udahlah di halau lah pikiran itu, tapi dia masih mikirin yang bersuara di dalam kamar jenazah tadi. Siapalah. Tapi dia anehnya, orang yang lari-larian sambil dorong berangkar yang di koridor depan ruangan kakeknya ini gak berhenti masih asik lewat sambil lari-lari dorong berangkar gitu. Jadi karena si Bagas ini takut kakeknya kebangun gara-gara keganggu gitu, si Bagas ngintip lah itu dari jendela. Dia intip kan, loh kok nggak ada, perasaan tadi ku dengar lah ada suara berangkar sama orang lari-lari di koridor itu, tapi dia tengok nggak ada orang sama sekali. Karena penasaran, si Bagas pun memberanikan diri lah ini, dia buka lah itu pintu ruangan kakeknya itu, keluar kepalanya gitu kan, tengok kanan kiri, betulan gak ada Tapi entah kenapa lah si Bagas memang berani kali, tapi ya penakut juga sebenarnya. Tapi dia memberanikan diri lah, melangkah lah dia pelan-pelan dengan keluar dari ruangan, ditutup pintunya, ditengoknya lagi kanan kiri, agak berjalan dia sikit ke kiri, tengoknya nggak ada orang, sunyi gitu, nggak ada, cuma dia di situ sendiri. Balik lagi ke kanan, berjalan jalan, sampailah dia di ruangan nurse station, di ruangan perawat gitu. Ditengoknya lah ada para suster di situ lagi kerja kan, nulis sesuatu, nggak tahu lah entah apa kerjaan orang tuh kan. Jadi si Bagas datang nih ke suster itu, ditanya lah ya, Mbak, tadi ada orang yang dorong berangkar ya sambil lari-lari, itu kenapa ya Mbak gitu. Tapi suster itu langsung jawab, hah? Gak ada apa-apa Mas. Ada loh Mbak, tadi saya dengar gitu, kata si Bagas. Gak ada Mas mendingan tidur gitu daripada nanti lihat yang aneh-aneh gitu, kata susternya. Si Bagas pun langsung, hah gitu, ih betul lah Mbak. Tapi suster itu makin ngeledekin si Bagas gitu, udahlah Mbak, udahlah Mas tidur gitu kan, nanti Mas lihat yang aneh-aneh loh. Si Bagas pun ya cuma ketawa gitu, ketawanya tapi ketawa garing. Dia niatnya itu nanya serius, tapi susternya ini jawabnya sambil bercanda gitu, antara iya sama enggak gitu. Tapi si Bagas langsung, ya udahlah, mungkin memang ada orang gitu, tapi susternya bercanda aja. Oh ya udahlah, makasih ya Mbak gitu, kata si Bagas. Si Bagas pun balik lagi lah ke ruangan kakeknya kan, jalan. Belum sempat dia megang gagang pintu ruangan kakeknya ini, dia denger lagi ada suara orang yang ngerintih kesakitan dari dalam kamar jenazah itu, kayak bilang aduh, tapi suaranya makin kuat. Jadi si Bagas langsung tercekat, dia tengoknya kamar jenazah itu kan, dia tengoknya, merinding aku gitu, kata si Bagas. Rupanya belum sempat dia buka tarik gini, dia kan udah megang gagang pintunya, belum sempat ditarik ya, ditengok berangkar itu jalan sendiri gitu. Wah, bantingnya pintu ruangan itu sampai kakek terbangun tahu. Masalah dia di ruangan kakek itu sambil ngatur napasnya lah, ngos-ngosan kan. Setelah si Bagas ini berhasil ngatur ritme pernapasannya, kakeknya pun nanya gini,
nanyanya sambil khawatir lah ya kan. Namanya ditengoknya cucunya, tiba-tiba dibantingnya pintu itu sambil ngos-ngosan. Tapi si Bagas cuma bilang, nggak apa-apa kek, nggak apa-apa, takut si kakeknya ini kepikiran kan. Udah agak lama dilanjut lah itu, kakeknya tidur lagi. Si Bagas pun di situ dia menjadi termenung. Ya Allah, jumpa hantu aku tadi. Ya memang hantunya ini nggak kelihatan, tapi kan ya udah suara itu dari dalam kamar jenazah, berangkarnya jalan sendiri. Ya pasti si Bagas ini langsung shock gitu kan. Ya pasti kalian pun kalau ngerasain hal yang sama pasti langsung pingsan mungkin kali. Oh my god. Dah, dia masih Bagas di situ kan sambil mikir, ya Allah, istighfar lah dia banyak-banyak kan. Udah siap itu nggak lama, rupanya dengar suara keributan dari luar gitu kan. Ini kan kakeknya ada di lantai 1, jadi si Bagas denger lah itu kalau ada keributan di IGD. Jadi si Bagas dengar ada keributan di luar, kayak orang nangis gitu. Ya pokoknya rame lah orang di luar kan. Tapi si Bagas ini masih takut gitu. Apa ya ini orang, nanti takutnya setan lagi gitu kan si Bagas. Jadi udah, tapi kok kayaknya memang betul orang karena nggak berhenti gitu suaranya. Dari awal tuh ada suara klakson, mungkin itu suara kendaraan yang ngantar pasien gitu. Jadi si Bagas pun memberanikan diri lah nih untuk ngintip lagi dari jendela. Ternyata memang betul orang. Jadi si Bagas karena penasaran, lagi-lagi dia keluar nih. Memang nggak kapok ini si Bagas, heran juga aku. Cukup paten lah ini mentalnya kan. Si Bagas jalan ke keramaian itu, ditanyanya lah ke salah satu bapak-bapak yang ada di sana. Tanya, kenapa Pak, ada apa gitu, kata si Bagas. Oh ini Mas, korban tawuran, tadi diangkut itu sama beca, parah kali lukanya, perutnya sampai robek, keluar ususnya gitu. Si Bagas pun ngeliat lah itu kan, ditengoknya, apa iya gitu, rupanya betul loh, robek gitu perutnya sampai keluar ususnya. Wih, merinding lah pokoknya kan. Si Bagas pun langsung lihat gitu, sekitar rumah sakit itu udah habis itu, banyak darah berserakan, darah korban itu. Ngeri ya. Karena udah mengobati rasa penasarannya, si Bagas pun balik lah itu ke ruangan kakeknya kan. Takut ninggalin kakeknya lama-lama di sana nanti diganggu hantu pula kakeknya kan. Baliklah itu si Bagas ke sana kan, sambil agak-agak merinding juga dia ngelewati kamar jenazah itu. Nggak ngelewati sih, maksudnya nengok kamar jenazah itu kan. Udah masuk dia cepat-cepat, terus dia berpikir, apa iya ya kejadian yang barusan dialami tadi, keanehan mistis tadi itu ada kaitannya sama korban tawuran itu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ya semoga aja kita selalu dalam lindungan Allah, baik dari gangguan manusia ataupun makhluk halus. Amin. Cukup ngeri ya pengalaman dari si Bagas ini. Oh ya, untuk semua namanya itu aku samarkan ya, bukan nama asli dari mereka. Dan ini ceritanya aku ambil dari salah satu pengalaman netizen yang ada di akun Facebook. Oke, gimana menurut kalian video kali ini? Semoga dapat menghibur kalian. Dan kalau misalnya ada kritik dan saran yang membangun, boleh banget nih silahkan ditulis aja di kolom komentar. Jangan lupa aku minta tolong ke kalian untuk di subscribe ya, soalnya akun baru nih ngejar monetisasi gitu. Jadi kalau misalnya udah monet, mungkin aku bakalan lebih semangat untuk upload konten. Terima kasih dan sampai jumpa lagi, bye bye.